mahasiswa kan membentuk forum-forum di tingkat kota, klaster ya kalau sekarang Klaster istilahnya ya? ya. Ada klaster-klaster ya, apakah itu klaster Jabodetabek, klaster Bandung dan sekitarnya, Mhm. klaster Semarang, itu ya jalan semua. Jadi tentu ada, pukulan penting yang akan dilakukan juga oleh gerakan mahasiswa kepada Jokowi. Itu akan dilakukan gitu pada bulan-bulan Oktober, awal-awal Oktober mendatang. 20 hari lagi ini sangat penting untuk gerakan, rakyat, massa rakyat itu mau meminta pertanggungjawaban Jokowi atau enggak. Enggak perlu khawatir bahwa, oh kalau terjadi sesuatu maka akan ada penetapan darurat, lalu Jokowi akan berkuasa panjang. Enggak, itu isu yang dilemparkan oleh istana. Sobat Madilog, bertemu lagi kita dalam episode yang kesekian ratus ya. Dan sengaja saya menggunakan apa perangkat ini untuk menjelang pelantikan ya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka itu akan dilantik. Tentu kita akan membahas semacam kalidioskop ya di akhir dan kemudian ke depannya seperti apa gitu. Dan hadir kali ini kawan saya yang ngehit ya, Bung Alif Selamat Lamang. Selamat jumpa kembali, kejumpa kembali. Bung Indra. Terima kasih. Apakah kelompok massa aksi yang kemarin tidur dan sempat bangun itu akan melakukan sesuatu bangun lagi atau tetap tidur? Sudah 20 Oktober ini kan tanggal yang sangat krusial ya. Ya. Bukan hanya bahwa Prabowo dan Gibran akan diambil sumpahnya. Ini diksi ini harus yang tepat digunakan secara konstitusi. Oke. Bahwa mereka diambil sumpahnya, bukan dilantik. Karena MPR yang sekarang itu kan sejak tahun 2003 mereka tidak melantik presiden, tetapi Mengambil sumpahnya, yang mengambil Mahkamah sumpahnya Agung. Mahkamah Agung ya, Mahkamah betul. Agung Di mengambil depan, sumpah di depan sidang MPR. betul. Nah, jadi pada 20 Oktober nanti Prabowo dan Gibran diambil sumpahnya di depan sidang MPR. Itu bukan saja itu hari bersejarah bagi mereka, tetapi ini titik krusial apakah apa yang dilakukan, kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi itu akan dilupakan orang atau bisa dimintai pertanggungjawabannya. Artinya hari-hari 20 hari lagi ini sangat penting untuk gerakan rakyat, massa rakyat itu, saya pakai istilah Madilog dong ya, pakai Ya. istilah Tan Malaka. Apakah massa rakyat itu mau meminta pertanggungjawaban Jokowi atau enggak? Tanggal 21 Oktober itu sudah eranya Prabowo dan kita belum yakin apakah Prabowo sebetulnya mau menegakkan konstitusi, menegakkan demokrasi atau tidak. Kalau iya, dia akan meminta pertanggungjawaban Jokowi. Tapi kalau tidak, ya berarti Jokowi akan melenggang dan skenarionya beberapa hal akan sangat berhasil. Karena skenario Jokowi kan ada, maksudnya gini, goalnya Jokowi kan adalah dia selamat dari pertanggungjawaban akibat perusakannya. Yang kedua, dia tetap berada di dalam entah langsung, tentu saja secara tidak langsung ya, di dalam kekuasaan mendatang. Karena dia merasa bahwa yang paling tahu membawa Indonesia maju itu hanya dia. Itu kekonyolan yang kemudian mengakibatkan kerusakan selama Iya, ini iya. kan. Ini mahasiswa kira-kira punya agenda yang sama nggak? Ini suara yang sebetulnya sudah keluar 22 Agustus lalu di 15 sampai 22 kota kan. Oke. Termasuk yang hampir seminggu disuarakan di Yogyakarta begitu. Iya. Jadi pertanggungjawaban Jokowi itu harus diberikan, harus terjadi, harus kejadian lah gitu. Kalau berharap itu dilakukan oleh pemerintahan mendatang, di mana ada anaknya di situ, dan juga kita lihat Prabowo adalah tokoh yang tentu saja tidak mau melukai orang di mana dia berhutang budi, ya berat. Sekarang ada rally-rally diskusi itu nggak di kalangan mahasiswa? Ini banyak sekali, jadi mahasiswa kan membentuk forum-forum di tingkat kota, klaster ya kalau sekarang Klaster istilahnya ya? ya. Ada klaster-klaster ya, apakah itu klaster Jabodetabek, klaster Bandung dan sekitarnya, klaster Semarang, itu ya jalan semua untuk itu.
hanya kan memang usaha-usaha yang dilakukan ini akan mengarah kepada tuntutan kepada Jokowi yang kemudian perlu dipertimbangkan adalah selalu momentum. 22 Agustus kemarin kan momentum itu tercipta sebetulnya bukan oleh DPR, Iya. tapi tercipta oleh kesembronoan Kaisang dan istrinya. Oke. Jadi begitu mudahnya itu bara itu menyala gitu. 22 Artinya Agustus. akan ada mengerucut ke 1, 2, 3 bunyi tuntutan? Saya kira iya. Bukan saya kira ya. Iya, itu akan dilakukan gitu pada bulan-bulan Oktober, awal-awal Oktober mendatang. Karena Jokowi kan mungkin selama ini meremehkan gerakan massa. Kita lihat dong selama 10 tahun orang ngomong apa dia udah tahu tuh berdasarkan laporan intelijennya. Mahasiswa datang siang, sore pulang. Datang siang, sore pulang gitu. Ya mahasiswa juga belajar bahwa Jokowi meremehkan mereka. Jadi tentu ada pukulan penting yang akan dilakukan juga oleh gerakan mahasiswa kepada Jokowi. Dan ada setelah itu kan setelah kejadian gerakan mahasiswa masih aja nih rempang segala macam masih aja kekerasan. Masih makanya itu. Jadi itu membuktikan bahwa dia memang nggak peduli gitu. Nah ini yang nggak ada perbaikan. Nggak ada perbaikan dari Jokowi. Jadi itu yang perlu garis bawahi, ditambah dengan nggak perlu khawatir bahwa kalau terjadi sesuatu maka akan ada penetapan darurat. Lalu Jokowi akan berkuasa panjang. Enggak, itu isu yang dilemparkan oleh istana kan. Oke. Gitu loh. Bahwa kalau kalian begini malah ini panjang nih kekuasaan Jokowi. Ya enggak lah. Secara konstitusional nggak ada hambatan tanggal 20 Oktober Prabowo dan Gibran diambil sumpahnya. MPR nggak bisa bersidang kalau katakan misalnya mahasiswa memenuhi Senayan ya. Maka Jokowi secara de facto dan de jure tetap jadi presiden. Ya enggak. Sumpah itu bisa diambil di mana aja. Tidak harus ada betul-betul di MPR gitu loh. Jadi betul. tetap aja begitu. Asal tanggal 20 karena kita kan mengenal sistem victim ya. Ya, kita kan nggak mengenal apa sistem demisioner victim. Iya, undang-undangnya setiap tanggal 20 harus tanggal 20 harus. Mau pagi atau nggak ada soal begitu kan. Jadi dimanapun. Kalau masalah tempat ya memang nggak ada masalah. Nggak ada masalah dan batasnya kan jam 23.59 waktu dan Indonesia yang Barat, penting MA mengambil sumpah. Udah selesai. Jadi nggak perlu khawatir bahwa Jokowi akan punya kewenangan menetapkan keadaan darurat. Enggak. Malah lebih bagus kalau dia dipaksa mundur sebelum tanggal 20 dong. Kan begitu. Ya kan memang. Dari sisi kemampuan gerakan ini bagaimana? Kalau dari teman-teman sisi isu gitu ya, soliditas, program, sebetulnya sangat kuat. Begitu. Kita melihat kekuatan gerakan mahasiswa sekarang ditambah dengan reward kemenangan 22 Agustus kemarin. Itu justru spiritnya bahkan melebihi 2019 ya. Begitu. Semangatnya, militansinya sangat kuat. Dan ini lebih programatik kan. Teman-teman mahasiswa ini justru memikirkan pasca 20 Oktober nanti. Artinya mereka belajar juga dari banyak kekurangan gerakan sebelumnya. Misalnya 98 itu kan kekurangannya kan adalah tidak mengawal agenda pasca reformasi. Sehingga semua diambil oleh elite-elite lagi. Nah ini teman-teman mahasiswa ini lebih sistematis melihatnya. Dan ini isu ini kan udah ke grassroots. Sangat. Dulu kan 98 kita masih elit. Sehingga gitu kan. Grassroots bisa dikendalikan dengan pemilu. Iya, dan butuh krisis. Saya kira sekarang nggak butuh krisis ekonomi macam-macam untuk ada partisipasi ya. Iya, karena udah ada antisipasi. Jadi teman-teman mahasiswa sadar bahwa syarat objektif untuk melakukan perubahan nggak betul-betul nunggu krisis. Karena itu malah menyengsarakan. Jadi tetap optimis nih ya. Ya kita melihatnya sebetulnya bukan optimis pesimis, tetapi maksudnya secara faktual sebagai memang. Ideolog gerakan ini, sebagai Ali Saryatinya ini. Ali Saryati. Bukan Alif PKI. Ali Saryati. Ali Saryati. Jadi Imam Khomeininya ada nanti. Gimana? Antara 1 sampai 10. 1 sampai 10. Akan penggerak tuh berapa nilainya? Gini, saya berani pasang di 8,2 biar kelihatan detail. Oke, tetap positif 8,2 ya. Betul, karena dengan catatan karena faktanya kan adalah akumulasi kemarahan ini
sudah Iya. sudah begitu menggumpal ya, dan Itu luar biasa. dan diturunkan dalam program-program kerja mahasiswa. Itu kan kita mau nunggu apa lagi kalau udah begitu kan? Itu megatrust itu, Bos. Tsunami di mana-mana itu. Betul. Mungkin 8,2, begitu ya Bos. kisahnya. Tapi jangan megatrust betulan dalam arti Politik. geologi ya. Iya, enggak. Dalam Gempa politik, gempa politik aja. 8,2. Iya. Ya itu udah sangat kuat sebab. Alat ukurnya ada di media. Di media, fakta-fakta rapat-rapat teman-teman mahasiswa, program-program yang disusun, tuntutan yang sekarang ini udah di-spill banyak kan begitu. Dan dalam spill-spill tuntutan itu pengadilan Jokowi kan nomor 1. Dan justru dulu kan Jokowi ini nggak memberikan impact kepada calon-calon pilkada yang muncul justru sangat negatif. Kalau ada pakai nama Jokowi ya. Itu faktor tambahan di level elit daerah ya. Gitu. Ya, artinya mereka juga tidak akan memberikan support kepada Jokowi. Karena mereka sibuk membersihkan diri. Iya, pintu tol Cirebon akan dibiarkan jalan gitu kan, tol Cikampek nggak akan ditutup, mempersilahkan mahasiswa untuk masuk Jakarta. Jadi kira-kira ada agenda-agenda seperti itu yang mau dilakukan? Cukup besar, keinginan untuk itu cukup besar dari teman-teman Ada mahasiswa. nggak? Ya ada dong, cukup besar maksud saya. Gitu ya. Tinggal apakah sekali lagi ya? Ya. Cukup besar ya. Ketakutan bahwa Jokowi akan memegang situasi ketika darurat itu bisa dihilangkan apa enggak? Ketakutan itu kan masih ada ngebayang ya. Menurut saya nggak perlu. Dekret ya. Ya itu kan padahal nggak ada itu. No. Nggak ada. Nggak pernah. Gitu. Nggak pernah jalan kecuali zaman Bung Karno. Zaman Gus Dur kan dekret yang dibaca sama Marsil itu kan kita bikin 15 konsep kan. Dan itu kan kemudian melawan karena kita melawan DPR. Iya, gitu. DPR-nya nggak nganggep ya, tetap mereka ada. Kita bikin dekret-dekretan. Kapolrinya Suroyo Bimantoro pada waktu itu tetap mau mimpin begitu. Jadi ya nggak jalan juga. Artinya ya nggak bakal ada. Nggak bakal. Dan nggak bakal didukung oleh TNI. Percaya. Persis. Ya, kelihatannya begitu. Ya, bahwa polisi saat ini masih loyal kepada Jokowi, ya kan itu hitungan hari. Begini, semua politikus, semua kekuatan elemen politik mesti begini. Menjawab pertanyaan ya. Mau menikmati matahari terbenam atau matahari terbit? Begitu. Kalau mau menikmati matahari terbit, ya tinggalkan Jokowi karena dia akan terbenam. Artinya begini. Kalau kita lihat misalnya pas sistem MPR dulu, karena laporan pertanggungjawaban Presiden pidato Nawaksara Presiden Soekarno kan ditolak MPR. Kemudian pidato pertanggungjawaban dari Profesor Dr. B.J. Habibie kan juga ditolak, makanya nggak jadi mundur. Nah sekarang kan tidak sistem MPR, tapi tanggal 1 Oktober MPR dilantik. Artinya saya mau tanya, apa masa aksi ini akan bangun sejak 1 Oktober sampai 20 Oktober? Jadi kalau mengepung Senayan. Oh, oke. Ya, artinya dengan tuntutan yang berbeda. Iya. Itu satu medan. Tembak langsung saya nih. Iya betul. Itu satu medan yang juga patut diperhatikan tentu saja ya, bahwa DPR mendatang ya plus DPD. Nah, jadi tidak ada MPR. MPR hanya ada ketika ada joint session antara DPR dan DPD. Nah, mereka akan dilantik pada tanggal 1 Oktober. Artinya medannya adalah medan yang baru lagi. Anggota DPR mendatang harus didesak bahwa mereka sebagai hasil dari pemilu kemarin, dia punya mandat untuk menjalankan aspirasi pemilihnya. Yaitu pemilihnya yang kemarin dalam pemilihan presiden itu ya diabaikan oleh banyak kekacauan gitu ya. Walaupun tidak terlalu terbukti di Mahkamah Konstitusi, tetapi kan sebetulnya praktek-praktek kecurangan diungkap di sana. Ya, bahwa hakim memutus palu yang berbeda, menafsir yang berbeda itu lain cerita. Tetapi di level pembukaan berbagai bukti di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi itu memperlihatkan masifnya kecurangan yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, yang diorkestrasi dan dipimpin oleh Joko Widodo. Nah, DPR mendatang punya tanggung jawab itu. Artinya bahwa titipan gitu ya, bukan titik serang ya, titik titipan kepada DPR mendatang itu harus didengar juga oleh mereka. Ya dulu kan ketika kita bikin banyak sekali koalisi masyarakat sipil kan kita bergerak sejak tanggal 1. Koalisi untuk konstitusi baru dan segala macam ke PAH 1, PAH 2 segala macam dulu kan. Artinya saya ingin konfirmasi lagi apakah itu menjadi satu agenda yang dipikirkan oleh teman-teman
Ya, Bro Alif, atau membiarkan proses ini menjadi proses yang elitis di tangan para anggota dewan yang dipilih ya, Iya, dilantik tanggal dilantik. 1 Oktober Iya, nanti. Tanggal 1 Oktober udah pelantikan, artinya iya, udah ada, sebetulnya rezim politiknya udah berubah, kecuali eksekutif. iya. Ada 2 memang. Pertama, yang tadi saya sebut bahwa, DPR mendatang yang mulai bekerja tanggal 2 Oktober itu, Ya, memikirkan atau menjalankan ya, apa yang menjadi amanat sejak bulan Oktober tahun lalu. sejak Amanat Oktober tahun lalu. 16 Oktober ketika putus Mahkamah Konstitusi Ya, ya. yang membuat Gibran lolos dengan mulus menjadi calon wakil presiden dan kemudian menjadi wakil presiden. Nah, cacat konstitusi itu menjadi beban bagi DPR mendatang untuk sama-sama memperbaikinya. Titik taruhannya di situ. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah mereka harus berani mengevaluasi apa yang salah di masa lalu. Loh, itu nggak apa-apa. Bahwa bilang nggak boleh nanti ada argumentasi bahwa kami fokus ke depan dan sebagainya. Ya enggak. DPR itu kan orangnya bisa berganti, tapi lembaganya sebetulnya adalah pengemban amanat. Pengemban amanat pemilih, Ya. yaitu rakyat. Jadi lembaganya lembaga yang sama dan Tapi dia ketika punya beban bersama MPR itu. kan mereka kan bisa mengubah konstitusi. Nah, ini menarik nih Iya, soal apakah ada pengubahan agenda konstitusi. perubahan konstitusi juga mungkin diteriakkan sama kawan-kawan? Nah, begini, ada banyak tentu saja ya dalam amandemen 1 sampai 4 Ya, Undang-Undang Dasar 45 itu tentu ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Nggak ya. banyak sih sebetulnya, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Tapi hari-hari ini kita punya masalah nih kalau ngomongin tentang amandemen konstitusi. Karena akan ada banyak sekali penumpang gelapnya. Iya, iya. Ada Artinya sekarang saja kan kita lihat nih. dibatasi, bisa nggak bisa peluru itu ibarat ditembakkan ke 1, 2 pasal aja? Nggak mungkin. Nggak mungkin Karena ya? PDI Perjuangan punya gagasan untuk GBHN yang Oh, harus masuk di dalam oke. ketetapan MPR. Artinya Iya, perubahannya sangat betul. mendasar, yaitu mengembalikan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara. Tertinggi ya? Tertinggi negara sejak amandemen saya kira sejak 2003 lah ya. Iya, iya. Itu kan udah nggak ada lagi Udah lembaga hilang, tertinggi ya, betul. negara. Iya. Nah, ini kalau kita boleh nyerempet sedikit ya sebelum masuk poin kedua tadi. Yang Bambang Susatyo kelihatannya keliru memaknai Undang-Undang Dasar. Hmm. Dengan baru-baru ini ia misalnya mencabut ketetapan MPR tentang korupsi, kolusi, nepotisme Pak Harto, Soeharto. juga Gus Dur ya, Gus Dur juga Iya, dicabut juga iya masalah ini. dan sebelumnya Dan juga Pak Bung Karno. Bung Karno itu kelihatannya Hmm. barteran supaya PDI Perjuangan anteng gitu ya. Hmm. Jadi itu barteran aja. Ini apa yang dilakukan oleh Bamsud itu keliru dong. MPR nggak punya wewenang itu. Kan sejak 2003 Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak boleh mengeluarkan ketetapan MPR. Jadi Betul. produk yang disebut kalau dalam hierarki undang-undangan tahun 66 kan TAP MPR, undang-undang begitu ya. Lalu kemudian peraturan presiden dan seterusnya hingga ke bawah, peraturan undang-undang paling bawah. Udah nggak ada lagi sejak 2003. Undang-undang Hierarki MP3 ya? paling tinggi itu undang-undang. Ya, Undang-Undang Dasar, undang-undang. Undang-undang begitu. Udah nggak ada lagi TAP MPR di tengahnya. Ya, betul. Artinya TAP MPR itu bukan lagi produk undang-undang. Betul. Bahwa ada TAP MPR sebelumnya, ya dia ada. Ya. Dia hanya ada saja, tetapi dia tidak punya lagi kekuatan, maksudnya tidak boleh ada lagi yang baru. Artinya MPR yang ada ini juga karena nggak punya kewenangan menetapkan, dia nggak punya kewenangan mencabut. Apa yang mau dicabut ketika kewenangan nggak ada? Dia nggak punya lagi kekuatan itu. Artinya TAP MPR seperti resikonya memang adalah TAP MPR S yang berbunyi tentang pelarangan ajaran Marxisme-Leninisme tetap ada terus secara formil. Nah, sebetulnya juga secara formil KKN Soeharto itu tetap ada sebagai sebuah TAP MPR. Dia tetap ada secara formil. Secara material itu akan bergantung kepada situasi hukum yang ada. Loh, kalau korupsi kan pidana. Ya. Soehartonya udah meninggal, ya nggak ada yang disidang. Artinya ini sebetulnya udah nggak ada lagi juga. Ya kayak Gus Dur lah, kan kita nggak pernah tahu, kadang kita di istana waktu itu nggak ada tuh bloget Gubernur nggak ada pengadilan segala macam, kenapa harus dijatuhkan kan? Itu. Jadi kan juga dicabut. Persis. Jadi ini kan artinya yang jalan sekarang ini adalah sebetulnya bukan logika hukum atau konstitusi, tetapi
logika permainan politik. Bukan logika politik, kan politik logikanya nggak begini. Ini logika permainan politik agar memberi juga hal-hal yang menyenangkan bagi rezim lama, rezim Tapi keturunan dan lingkungan Soeharto. apakah ini akan memberikan beban kepada presiden terpilih atau justru memberikan beban ataukah justru sebaliknya gitu, menghilangkan beban presiden berikutnya? Kalau bagi Prabowo dia nggak punya kepentingan saya kira dengan Ya, ya. pembersihan nama Bung Karno, pembersihan nama Pak Pak Harto. Soeharto begitu. Justru dia akan disenangkan karena Iya. ini kan upaya kemudian juga bukan Karena kembali ya, tapi maksudnya secara historis kultural kan Pak Prabowo dekat dengan tiga-tiganya, dengan iya, Bung Karno, dengan Pak betul. Harto, dengan Gus Dur ya. mertua, Iya, iya. kan, Pak Harto mertuanya. Jadi Iya. dia senang-senang aja dan ini bahkan kalau nanti tahun depan begitu misalnya Departemen Sosial mengusulkan nama Soeharto sebagai calon pahlawan nasional, ya Iya. Prabowo juga akan senang-senang aja. Secara legal, secara formal maksudnya, secara formal legal sudah hilang juga hambatannya karena tap Iya. MPR udah dicabut. Persoalannya yang pencabutan ini ya ilegal. Jadi Bamsud melakukan langkah ilegal sebetulnya dengan mencabut tap MPR itu. Ya, mungkin kita akan undang juga teman-teman Saya ahli kira hukum. ya tanpa sidang. Pun kalau bersidang kita mempertanyakan ini sidang apa, begitu kan? Kalau Hanya misalnya mereka pimpinan ya? ngundang gitu MPR, ini sidang pimpinan MPR, ya itu kan namanya konspirasi, ya kan? Atau Bambang Susatyo bertemu dengan pimpinan MPR lainnya, sidang apa itu namanya? Itu rapat konspirasi. atau ini untuk menyangkut komposisi pimpinan MPR berikutnya. Itu lebih konspiratif lagi. Lebih gitu. konspiratif Iya, lagi. itu kan kong kali kong yang urusan konstitusi diputuskan, disepakati oleh segelintir orang. Ya, ya. Iya. Artinya kalau kita kembalikan ke Pak Jokowi tadi, yang teman-teman ini, itu apakah jangan-jangan ini justru ibaratnya pengalihan isu oleh MPR supaya nggak masuk dengan isu yang lain? Ya ini tadi ya pertama ya, yang bahwa pertama, yang kedua ya. ya pertama bahwa DPR yang baru Ya. gitu ya, itu kalau istilahnya Bung Indra menjadi titik serang. Ya. Ya, istilah kita mungkin adalah menjadi titik titipan aspirasi ya. Titipan aspirasi. Titipan aspirasi gitu. Ya. Yang kedua, Jokowinya nggak boleh diabaikan. Karena langkah-langkah Jokowi ini kan begini. Kita melihatlah dia udah banyak katakan beberapa hal mulai mengalah. Dia nggak ngotot lagi IKN untuk Nusantara menjadi ibu kota. Kita pindah maksudnya. Jakarta pindah ke Nusantara sebelum 20 Oktober. Dia nggak bisa lagi. Dia harus realistis. Ya. Ya tentu dia mau ada keberimbangan lagi kan. Maksudnya kalau tawar-menawar, oke, barterannya apa, gantinya apa gitu. Karena pindah ke Nusantara kan juga nggak menyenangkan untuk presiden baru kan. Betul. Dia baru, bayangkan ya, 4 pemilu mencoba wapres, mencoba capres, lalu yang keempat baru berhasil menjadi presiden. 15 tahun berupaya, tiba-tiba berkuasa di tengah hutan, kan nggak mau dong. Iya, iya, iya. Iya kan? Artinya di negara-negara Amerika Latin pun nggak seperti itu banget ya. Gitu-gitu banget, pindah ke Brasil. Ya bahkan Iya kan? pimpinan gerilyawan pun nggak mau dia Nggak pindah ke ibu kota ke hutan lagi. Iya. Dia pasti ibu kota negara kan. Ibu kota negara, nggak Ya. mau kemudian di tengah hutan yang Ya. ya begitulah ya, walaupun banyak cahaya tapi ya hutan begitu. Jadi Ya. dia nggak mau memerintah di remote area semacam itu. Nah, sekarang Jokowi mengiyakan hal itu. Nggak buru-buru untuk pindah dengan alasan teknis macam-macam. Walaupun persoalan-persoalan teknisnya betul juga gitu. Nah, tapi dia minta dong apa lagi begitu. Kalau begitu apa gitu. Nah, skenario inilah yang harus diperhatikan oleh kita semua. Bahwa dia tetap akan berusaha untuk berada di permainan politik. Di meja utama. Ibaratnya kalau main gaple, dia ikut di pertaruhan utama, bukan di pinggiran. Apa indikasinya? Apakah ada situasi show of force belakangan ini oleh Pak Jokowi? Kalau bahwa pelemahan-pelemahan partai kan sudah jalan. Ya, bukan hanya Golkar ya, tapi juga kemudian PKB. Yang terutama yang paling besar ya Golkar. Digoyang begitu. Golkar dihina. Ya. Senior Golkar, politikus. Ya nanti masalah penghinaan itu saya jawab. Karena saya belum jawab. Dihina sedemikian rupa ya gitu. Dan Golkar nggak boleh marah. Nggak boleh. Lalu kemudian juga ada upaya menggoyang PBNU, ya walaupun udah dikasih tambang, lalu kemudian Kadin, begitu ya. Jadi PKB
PKB sesudah Nasdem Iya, kan. iya. Jadi begitu rupa, yang belum kan satu, Banteng. Apa ada keinginan untuk mengendari Banteng? Kalau masa enggak gitu loh, Masa enggak? masa enggak gitu. Dia Apa dia kekuatan tidak Banteng? dilahirkan, tetapi sempat numpang Banteng untuk menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan kemudian menjadi presiden. Dan kartu anggotanya belum Belum dicabut. dicabut Dia oleh belum Mahkamah mengundurkan Partai. diri, dia belum Dan dipecat. masih bisa digugat di pengadilan, betul. Iya, jadi kenapa enggak? Tentu Jokowi akan melihat bahwa ya dia udah coba semua, dan katanya walaupun dia sudah coba pakai baju kuning, Oh, nggak coba pas pakai lah. Nanti kelihatannya Pak Jokowi mau ngobrol sama siapa di Slipi? enggak Nggak cocok. cocok. Itu kan. Kayak Enggak sama dengan cocok. Ahok dulu. Cuma Gitu gue loh. temannya dia, Bos. Nah, Ahok nggak ada temannya dia karena nggak ada nggak pas, lagi. nggak pas. Iya. Kok temanya apa yang mau Temanya apa dibahas? yang mau diomongin? Ya, Gitu. betul. Jadi PDI Perjuangan biar bagaimanapun itu rumahnya. Rumahnya. Dia akan berusaha dong. Caranya bagaimana itu kita nggak tahu. Balik ke rumah, bukan balik ke Solo ya? Bukan balik ke Solo. Yang disebut saya mau pulang kampung halaman itu adalah kampung halamannya PDI Perjuangan dong. Oh. Iya kan? Jadi ini yang harus dilihat betul oleh terutama adalah para politikus dan aktivis di PDI Perjuangan. Sebetulnya mereka sungguh-sungguh sakit hati nggak sih dengan Jokowi? Kan itu pertanyaan kepada warga Banteng ya, gitu. Atau ini semata-mata ya pergulatan aja. Hanya semata-mata menang kalah kemarin itu. Kalau ada power struggle berikutnya nih di PDIP. saya kira ya. Ada faksi-faksi juga. Oh, faksi ya dong. Bung Indra juga tahu bahwa bagaimana ketua pemenangan yang sekarang mencoba memenangkan Cagup Jawa Tengah ya, Cagup PDIP Jawa Tengah, Pak Bambang Pacul. Iya. Kemudian juga Mbak Puan Maharani. Kelompok yang Bambang Pacul sebut sebagai Korea ini kan faksi besar juga. Selain juga kemudian ada Said faksi Abdullah beda sendiri. Pak Pramono SK Anung beda sendiri. Pak Sekjen ini kan lain-lain semua yang faksinya tinggal kemudian aduk. Selama ini kan kalau orang mengejek PDI Perjuangan sebagai kok mega lagi, itu kan karena mungkin mencoba abai atau jangan-jangan betul-betul nggak tahu bahwa pemersatunya kan Megawati. Tanpa Megawati ya PDI Perjuangan sudah pecah belah nggak keruan gitu. Nah, faksi-faksi ini kan ngintip ya, dan faksi-faksi ini merasa kalau kekuatan yang berimbang kan harus ada faktor penambah. Jokowi mungkin bisa jadi faktor penambah, mungkin ya. Artinya kehadiran Jokowi di PDI Perjuangan justru akan tapi kan daya kontrol terhadap presiden terpilih kan juga lebih besar berarti. Karena pemenang pemilu. Kehadiran Jokowi di sana. Seandainya ya. Iya. Ada proses yang smooth lah. Betul. Posisinya kan tinggal kita juga yang kedua kita melihat begini. Ya. Bahwa yang kedua. Kenapa sih PDI Perjuangan nggak mau nyata-nyata beroposisi? Begitu kan untuk pemerintahan mendatang. Kenapa di daerah juga kan kita nggak bisa dirayu begitu. Artinya saja. Kalau PDI Perjuangan masuk ke pemerintahan berikutnya, itu justru masuk ke perangkapnya Pak Jokowi. Iya dong. Karena dengan begitu kan begini, yang dimaui kan adalah pemerintahan mendatang begitu smooth, begitu ya. Smooth itu kan di dalam atau ya lancar itu kan di dalam terjemahan politik Indonesia itu adalah tidak ada yang bertentangan gitu. Karena politikus kita kelihatannya enggan untuk bersih tegang, walaupun dalam diskursus ya, itu aja nggak mau gitu. Jadi adanya oposisi itu gangguan gitu. Dan apalagi selama pemerintahan Jokowi ini kan yang disebut oposisi, katakan kemarin kan ada partai yang berseberangan, Demokrat dan Keadilan Sejahtera. Itu kan tidak memainkan peran oposisi betulan begitu. Jadi hanya menjadi kekuatan penyeimbang untuk kemudian bagaimana kue pembangunan bisa juga masuk gitu. Nah, artinya Jokowi belajar dari 2 kali pemerintahan yang melihat, oh ternyata nggak dibutuhkan sekali sebetulnya oposisi di Indonesia kalau cuma ganggu-ganggu begini gitu. Ya kan dia pelajaran politiknya sebetulnya secara teoritik ya. Harus kita akui lemah begitu. Jadi dia nggak melihat bahwa oposisi itu sebagai sebuah bandul penyeimbang agar pemerintahan tidak jatuh ke jurang korup.
tidak jatuh ke kerusakan demokrasi begitu. Nggak ngelihat itu. Maka dia akan berusaha agar PDI Perjuangan tetap ada di dalam pemerintahan. Dan kalau itu terjadi, maka faksi-faksi yang kemudian diajak untuk masuk ke dalam pemerintahan, ya akan berterima kasih dong dengan Jokowi. Senang sekali gitu. Karena sekarang pintu mereka untuk masuk ke kabinet mendatang nggak ada dong. Prabowo akan melihat apakah Jokowi mengizinkan atau tidak ngajak PDI Perjuangan ke dalam kabinetnya. Dan dari sisi Pak Prabowo gimana? Ya dan saya kira Prabowo justru akan senang dong. Karena dia nggak ada gangguan dan lagi-lagi ini kontribusi besar Jokowi kan akan dianggap begitu gitu loh. Jadi budi Jokowi kepada Prabowo dan Gibran itu udah banyak sekali. Nah, kalau kita mengakui bahwa Prabowo adalah seorang prajurit ya tulen yang artinya satria kan. Iya. Dia nggak akan pernah melupakan budi itu. Artinya tuntutan agar Jokowi mempertanggungjawabkan kerusakan seperti tuntutan masyarakat sipil sekarang atau gerakan mahasiswa sekarang nggak akan terjadi pada masa Jokowi. Itu yang saya bilang pada masa Prabowo. Iya, itu yang saya bilang bahayanya yang kemudian kita menjelang 20 Oktober tuh hari-hari yang sangat krusial. Jadi Jokowi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sebelum peralihan atau tidak sama sekali. Karena potensi itu besar. Potensi Jokowi aman pasca 20 Oktober itu besar. Aman? Untuk aman. Saya nggak yakin ya, maksudnya karena kita misalnya menghargai Prabowo ya. Dia dilatih dididik secara militer. Artinya setelah tanggal 20, panglima tertingginya adalah Pak Prabowo dan yang tugasnya seperti kita ingat Pak Wiranto dulu. Semua mantan presiden katanya. Diamankan gitu. Wiranto kan juga berjanji. Ya banyak, tentu saja banyak hal buruk dari Jenderal Wiranto, tetapi sekali lagi dia seorang militer ya. Jadi ketika dia berkata dia akan mengamankan Soeharto dan keluarganya, ya dia harus konsekuen di situ. Saya kira Prabowo ada pada garis yang sama. Nanti saya mau gali lagi nih. Dan biasanya kan kalau ada diplomasi pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Mega itu diplomasi memasak-memasak di Tuku Umar. Itu apa yang mau dibicarakan? Ini kita taruh lagi ada satu sisi bergabung ke pemerintahan, tapi sisi yang lain apa? Pertama diplomasinya dulu ya. Ya, diplomasinya dulu. Diplomasinya dulu. Pas sambil makan nih. Betul. Sambil masak-masak. Kalau Bu Mega menghidangkan kembali nasi goreng itu kepada Prabowo, maka sebetulnya kita bisa lihat tawaran-tawaran Prabowo ke pemilik rumah Teku Umar akan disetujui. Tapi kalau Megawati hanya menyidangkan jajanan pasar yang bukan dia yang bikin kan, itu jajanan pasar kan beli berarti gitu ya. Maka sebetulnya ada tawar-menawar yang cukup kuat. Tetapi begini, Megawati itu tidak pernah punya persoalan dengan Prabowo. Ya. Sejak menjadi cawapres, bahkan Prabowo yang pernah mengaku punya persoalan karena ada perjanjian batu tulis katanya, gitu ya, di mana akan mencalonkan kembali Prabowo 2014. Nah, jadi Mega nggak pernah punya masalah dengan Prabowo. Mega membantu kembalinya Prabowo dari luar negeri pada masa dia menjadi wakil presiden dulu 2003. Jadi baik-baik aja semua itu. Persoalan Megawati sekarang adalah Joko Widodo. Nah, apakah yang menjadi titik krusial di situ adalah bagaimana Prabowo dan Jokowi bukan retak ya. Ini orang bilang mengalami keretakan. Tapi begini, yang dimintakan adalah bahwa sebagai presiden kelak, Prabowo akan mendengarkan suara siapa. Kalau suara-suara partai udah layaknya kan, begitu. Sudah selayaknya Prabowo mendengarkan partai-partai pendukungnya. Kalau Megawati kemudian bilang bahwa PDI Perjuangan juga akan mendukung pemerintahan Prabowo, maka Prabowo juga layaknya mendengarkan suara PDI Perjuangan dalam hal ini Bu Mega. Jadi bukan mendengarkan suara Jokowi. Nah, kalau itu dijamin oleh atau terjadi, saya kira pemerintahan Prabowo akan tenang dari gangguan. Artinya begini, Pak Prabowo kan juga mengatakan buku yang dia baca, film yang dia tonton dan segala macam. Yang jauh lebih tebal dan lebih banyak daripada Jokowi kan? Oh, udah pasti, dan terutama dari Meksiko dan segala macam. Nah, Mbak Mega ini kan juga seorang ratu. Dalam tanda kutip dia adalah seorang mantan presiden dan segala macam. Kalau di dalam pertemuan itu
artinya ada nasi goreng, bukan hanya nasi goreng, tapi ada juga katakanlah membuka papan catur. Tentu yang mau kalau dia mau naruh di bidangnya Pak Prabowo, tentu jenderal-jenderalnya dia. Kita dengar misalnya BG misalnya. Artinya orang-orang kepercayaan dan orang-orang memang punya kemampuan, keahlian untuk masuk ke kabinet, itu apa mungkin juga terjadi. Dengan dia mengabaikan, bukan mengabaikan, bahwa Pak Jokowi adalah satu kenyataan politik. Punya power, punya kelompok politik. Pak Prabowo juga, dia juga. Artinya dengan otoritas, faksi politik dia, tapi dia harus taruh orang yang memang betul-betul orang yang juga disegani dan mungkin selama 5 tahun juga nggak akan mengganggu Prabowo. Apa mungkin begitu? Kita dengar nama BG misalnya. Iya, Mega ini kan, Bu Mega ini tokoh politik yang paling matang di Indonesia. Ya, ya. Mengatasi semuanya. Kematangan dia terlihat justru ketika yang disebut oleh Bung Indra tadi sebagai orang-orang kepercayaan itu kan makin sedikit. Ya. Orang-orang di PDI Perjuangan yang bisa ia percayai itu kan makin sedikit. Ya. Begitu ya. Karena orang-orang ini kan terutama kelompok-kelompok mudanya ya. Muda ini maksud saya tentu saja over 40. Ya. Gitu. Itu tapi mungkin below 70 ya. Gitu. Ya, itu ya. Melihat bahwa kalau Golkar udah milenial semua. Boleh. Kalau kita udah nggak ada. Nah, mereka ini kan melihat bahwa Bu Mega akan berakhir juga pada akhirnya. Ya. Jadi kaum lapis kedua muda, maksudnya dalam soal usia ya, lapis kedua ini memikirkan nasib PDI Perjuangan dan dirinya di masa depan. Nah, orang-orang ini bukan loyalis Megawati 100%. Ya. Begitu. Jadi Mega tahu itu juga, tapi di tengah sedikitnya para samurai gitu ya di PDI Perjuangan. Jadi kebanyakan Ronin nih malah di PDI Perjuangan nih. Di tengah sedikitnya para samurai. 47 Roninnya. 4 lebih mungkin ya. Oh, lebih ya. Itu bisa memainkan fungsi-fungsi politiknya dengan baik begitu. Digempur sana sini dia masih bisa bermanuver. Katakan misalnya untuk calon gubernur Jakarta itu bukan pilihan terbaik sebetulnya gitu. Tapi itu jalan tengah yang kemudian Mega mengambil keputusan cepat dan kelihatannya di lapangan cukup menyenangkan apa yang terjadi. Tapi kan juga diizinkan sama Pak Jokowi toh. Betul, itu dia. Itu yang sama dia, dengan Risma juga. Ya itu kematangannya gitu ya, bahwa dia tidak mengedepankan kemarahannya kan. Kalau dalam pidato kan terlihat sekali dia marah. Tapi dalam langkah politik atau di papan catur itu tadi, saya ambil ya orangnya Pak Presiden ya untuk jadi dengan orang tenang, dengan dingin, begitu kan? Karena dia memikirkan apa yang harus terjadi, bukan apa yang akan terjadi ya, tapi apa yang harus terjadi bagi PDI Perjuangan di masa depan. Pak Andika terutama ya, Pak Andika, mantan Panglima loh. Yang jangan lupa juga dia menantu Pak Hendro, iya betul, yang bukan di kubu Megawati kan, iya. Priyono ini. Jadi dia bisa tenang untuk mengambil keputusan semacam itu. Nah, pada titik kekosongan orang-orang kepercayaan semacam ini, Mega masih unggul. Ya kita bisa lihat itu tokoh politik yang kalibernya nggak bisa disamai oleh yang lain. Maka Jokowi kembali ke persoalan tadi ya, kalau dia keluar mendirikan partai baru atau mencomot partai lain, itu apa ya? Itu buruk gitu. Lebih baik dia kemudian kembali ke PDI Perjuangan atau jadi tukang kayu. Atau kembali menjadi ya. Karena nggak mungkin lah membangun sebuah partai politik baru atau ngambil yang lama. Oke, kita tinggalkan itu. Kita coba lihat nih kekuasaannya Gibran ini. Menurut konstitusi, menurut undang-undang. Sekarang ada one team press sejajar dengan presiden. Ada kekuasaan. Apa yang akan terjadi nanti dengan wakil presiden yang dipersenjatain dengan dengan sangat baik ini? Mulai dari undang-undang, anggaran. Nah ini bagaimana kita membaca undang-undang daerah khusus Jakarta ya. Karena itu juga menjadi salah satu alat kuasa bagi wakil presiden mendatang. Nah, membacanya begini. Di dalam aturan peralihannya kan undang-undang itu berlaku ketika ibu kota negara pindah secara administratif ya. Jadi keluar Kepres pemindahan ibu kota maka itu berlaku gitu ya. Peraturan pelaksanaan undang-undang daerah khusus Jakarta juga masih lama, 2 tahun lagi ya, masih 2 tahun lagi dikerjakan. Jadi
20 Oktober kita akan lihat sementara ini Gibran layaknya wakil presiden yang lain. Mungkin dapat tambahan untuk soal makan bergizi. Itu kan tapi seperti juga dulu Pak Budiono juga dapat tambahan kerja untuk pemberantasan kemiskinan, Kemiskinan ya. begitu ya, atau Oh, Ma'ruf Amin untuk UKP 4 stunting, ya, ya UKP 4 dulu kan? iya, UKP 4. UKP 4 di istana Pak SBY. Di sana ada tim lagi Oh iya khusus ya, ada ya. tim lagi Pak Budiono, betul. Iya, Pak Budiono ada tim khusus untuk Muhammad Ihsan dulu kan? salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan. Jadi Iya. ya dapat tambahan kerja itulah ya. Tapi untuk betul-betul menjadi pemimpin bagi apa yang disebut sebagai Atau Pak Ma'ruf stunting ya? stunting belakangan ya, dalam 3 tahun terakhir gitu. Lalu kalau Gibran atau wakil presiden mendatang dapat tambahan kerja ya untuk masalah makan gratis bergizi aja gitu. Yang lainnya enggak. Dan kita lihat juga nanti komposisi menteri, jatah BUMN, komisaris maksud saya, itu berapa banyak sih yang diberikan kepada timnya Gibran begitu ya. Kementerian kan sejauh ini kita belum dengar ya. Usulan dari Gibran itu seberapa banyak yang diakomodasi oleh Prabowo. Jadi dan yang lebih penting begini, apakah Prabowo juga nyaman sebetulnya dengan wakil presiden Fufu-Fafa ini? Nah, kan. Iya kan? Mungkin dia tidak sakit hati, gitu ya. Saya kira enggak lah. Prabowo enggak Orang serendah itu. usia Fufu-Fafa waktu itu 27 tahun. Iya, gitu kan. Anak milenial. Ya pseudonym dengan bukan soal milenial ya, tapi juga dengan tingkat, saya kira dengan tingkat IQ yang juga bisa dimaklumi oleh Prabowo gitu ya. Gitu. Jadi dia nggak akan tersinggung di situ, tetapi kan kapasitas hari ini, gitu. Apakah betul ya Gibran cocok? Boleh lah dia menjadi vote getter kemarin, tapi untuk sama-sama duduk di singgasana Republik Indonesia belum tentu kan. Kakek duduk dengan cucunya. Iya, jadi itu kalaupun dapat pekerjaan ya, saya kira nggak ubahnya dengan apa yang diberikan kepada Pak Ma'ruf Amin. Hanya ini akan bergantung betul kepada konfigurasi kekuatan ya Jokowi pasca 20 Oktober. Jadi kalau tidak ada gonjang-ganjing sebelum 20 Oktober, ya Prabowo akan terus-menerus bermain papan catur dengan Jokowi. Ada daya dorong yang luar biasa yang akan diberikan oleh Pak Jokowi setelah 20 Oktober. Artinya dengan keleluasan itu gitu. Untuk membackup Gibran. Termasuk untuk mengaktifasi nanti undang-undang daerah khusus Jakarta ini. Iya, kalau syaratnya kan adalah secara formal Jokowi punya partai. Kalau dia hanya duduk di One Team Press, nggak akan terlalu kuat juga. Karena One Team Press ini kan juga akan mengakomodasi banyak orang. Walaupun posisinya sejajar, tetapi sekali lagi begini kan, kesejajaran ini kan juga bisa digugat. Iya, kesejajaran antara One Team Press dan lembaga tinggi negara semacam presiden. Lembaga negara loh, lembaga negara dianggap lembaga negara sejajar itu BPK segala macam. Inkonstitusional kan? Kalau posisinya belum digugat kan kita belum bisa buktikan. Makanya, jadi itu inkonstitusional karena keputusan semacam itu hanya boleh ada di Undang-Undang Dasar, klausul semacam itu. Seenaknya bikin undang-undang lalu bilang bahwa ini adalah sejajar dengan kedudukan presiden, ya nggak bisa. Gitu. Jadi itu persoalan juga. Jadi syarat utama Jokowi mau ikut-ikutan dalam kekuasaan mendatang, dia harus punya partai atau memimpin partai. Kalau enggak ya kotor. Dan itu akan berproses 2 tahun ke depan? Iya, kalau tidak jadi kotor. Kotor dalam arti adalah kuncian-kuncian korupsi orang lain itu yang akan dia mainin terus-menerus. Seperti mengganggu presiden terpilih. Iya, mengganggu semacam itu. Dan itu kan jorok sekali ya gitu. Karena dalam hal itu Jokowi jangan lupa nanti dia akan menjadi warga biasa. Artinya berlaku juga ketentuan bahwa orang yang mengetahui satu perbuatan pidana orang lain, tapi dia tidak melaporkan, ya dia kena dong. Tapi kan ya saya pernah juga ya. Ya persis, itu perjalanan politik. Bukan, gitu pernah di pemerintahan 1,5 tahun menjadi anggota tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional, tanggung jawab presiden ya, penjamin kualitas, menjadi pansel buat eselon 1, eselon 2. Kalau saya menganggap gue menganggap apa yang
gue lakukan di waktu di pemerintahan itu adalah secara etika nggak bisa gue bocorkan ke siapapun karena itu terikat ketika jabatan itu Iya, terjadi. betul. Artinya Itu gini, yang kita mau lihat nanti dari Pak Jokowi apa? bukan, itu kan bahwa Tapi bisik-bisiknya atau kerja politiknya. enggak kan memang ada sumpah jabatan tentang kerahasiaan, gitu ya, ada etika semacam itu. Tapi etika jabatan rahasia jabatan itu kan tidak termasuk di dalam masalah-masalah pidana atau kejahatan. Karena ini atau memunculkan isu politik lewat itu ya. Mungkin, tetapi pertama kali harus dipahami kan adalah bahwa suatu kejahatan terjadi dan diketahui, apalagi kalau diorkestrasi, kan gitu. Tapi diketahui oleh pejabat negara, penyelenggara negara, oleh pegawai negeri sipil, maka persoalan rahasia jabatan itu sebetulnya kan nomor 2. Gitu. Etika pertama kan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih kan itu. Oh ini ada orang korup, dia harus lapor. Kalau kemudian dia nggak lapor, ya lu salah juga, lu kena juga kan gitu ya. Nah, Jokowi menjadikan ini semua sandera politik. Itu kan kejahatan besar yang dilakukan. Artinya Nah, di titik itu harusnya kemudian dorongan untuk bahwa dia harus diadili di situ. Dia mengetahui ada perbuatan jahat. Dia menggunakan perbuatan jahat itu untuk nanti untuk tabungan. Lawannya. Harusnya sebelum 20 Oktober. Harusnya sebelum 20 Oktober itu dimunculkan untuk mendorong Jokowi diadili. Karena kalau terjadi ya yang tadi ya deaktivasi undang-undang tentang DKI khusus Jakarta. Yang kita bayangkan adalah presiden ada di IKN, wakil presiden ada di Jakarta. Menjadi pemimpin dari proyek-proyek strategis nasional. The real power. Yeah. The real power ada di wakil presiden akhirnya. Dan jangan lupa proyek strategis nasional termasuk Pantai Indah Kapuk 2 kan? Iya, artinya dan 80% peredaran devisa kan masih di Jakarta. Sekitar 13.000 triliun ya. Betul. Dan di IKN 17 triliun. Iya, dan kalau bercandaan bensin pesawatnya presiden nggak dikasih aja juga nggak bisa terbang kemana-mana presiden. Kalau sekarang kan kemana? Jadi Iya. Artinya pertarungannya harus dimulai sejak 1 sampai 20. Saya kira ya, 20 hari yang sangat penting ya. Kita akan melihat watak mereka masing-masing. Mungkin enggak ya? Tapi harus ada gerakan besar dalam 20 hari itu. Yang apa tuh? Kuncinya adalah atau tuntutan utamanya adalah mengadili Jokowi untuk kejahatan besar yang tadi itu. Kejahatan besar yang itu kan jahat sekali ya, Bung Indra ya. Contoh yang disebut Bang Faisal nikel. Satu gitu ya. Nggak, atau kepada pribadi politik yang lain, misalnya kepada Pak Erlangga gitu ya kan, itu kan jahat sekali. Untuk kemudian nggak boleh melakukan ini itu, kalau tidak nih ya ada pasal. Atau kepada tokoh-tokoh politik yang lain, kepada Hasto Kristianto, kepada banyak sekali kan gitu ya. Mungkin juga kepada Muhaimin, dicoba kepada Anies Baswedan. Ini pertanyaan besar saya dan mungkin juga teman-teman lain. Saya kira juga Bung Indra. Sebetulnya Jokowi ini kan musuhnya banyak dong. Kalau begini ceritanya kan. Bukan hanya gerakan sipil ya. Tokoh-tokoh politik juga banyak yang jadi musuh dia. Ya bersatu aja. Political decay ya. Iya. Pembusukan politik dan elit politik. Elit politik itu dilakukan oleh dia. Dipimpin oleh dia. Yang gini makanya ya. Ya Bung Indra kan harus jadi musuhnya. Pak Erlangga harus jadi musuhnya. Semua ya yang disandera oleh dia kan secara politik musuhnya. Saya sejarawan. Kalau sejarawan itu dia iya betul. Sejarawan itu dia nggak boleh bermusuhan, nggak boleh benci juga, tapi harus ngelihat sesuatu secara objektif. Betul. Nah, Jokowi adalah musuh sejarah juga. ini kita masuk perangkap paling dulu. Jadi kenapa ini nggak bersatu nih gitu? Orang-orang yang dilukai oleh Jokowi. Kalau itu kan bisa mestinya. Tapi ya saya itu cuma berandai-andai. Saya memang tentu saja di dalamnya penuh banyak detail dan dinamika yang membuat semua orang menjadi ya ikut ketawa ketika Bahlil melucu yang sebetulnya tidak lucu gitu ya. Ikut tepuk tangan gitu.
ketika Jokowi berpidato ya sebetulnya isinya kosong juga gitu. Jadi itu banyak basa-basi dan hospitality politik yang nggak perlu, yang sebetulnya semua sebetulnya menyimpan kemarahan. Nah, kemarahan itu sebaiknya dikeluarkan oleh para elit, jangan kemudian ditransfer ke bawah. Kemarahan menjadi kemarahan rakyat ya jangan gitu. Karena rakyat sudah punya kemarahannya sendiri. Seperti kemarahan dari seorang anggota DPR terpilih kemarin ketika di Lemhanas mendengar Gufron berbicara gitu. Seperti itu. Artinya seorang kan yang 1 Oktober ini anggota DPR yang dipilih oleh rakyat loh. Iya. Sebelum pelantikan yang dipilih oleh rakyat juga tanggal 20. Ya mereka kan juga bisa bersuara itu dalam sidang DPR maksudnya. Betul. Dan mereka belum terikat sama kerja-kerja sebelumnya. Belum ada, mereka kan baru. Betul. Itu maksudnya? Iya, itu bagian dari yang harus kemudian ambil ini, kemarahan ini. Anda tidak legitimate apa tuh? Mereka juga punya kemarahan, begitu kan? Saya jadi terpancing lagi. Iya, mereka kan punya background partai masing-masing. Yang partainya diacak-acak sedemikian rupa. Ya dan mereka punya vote sendiri. Punya vote sendiri, iya. Yang dulu kena serangan fajar segala macam. Betul. Yang mahal sekali ya. Selama hampir 10 tahun dimata-matai. Jokowi kan udah mengakui, saya tahu apa yang terjadi di partai-partai. Berarti kan dia memata-matai, menggunakan alat negara untuk mata-matai itu. Ya ayo dong komisi yang ada di DPR bersidang untuk kemudian rapat untuk kemudian menginvestigasi itu semua. Mereka punya power nanti. Ya, nanti mereka membentuk itu. Ya kan mereka akan membentuk. Sebelum pembentukan pasti mereka akan lebih banyak bicara yang begitu ya. Saya kira harus begitu. Harus begitu. Jadi amunisinya tuh banyak sekali. Cukup lengkap lah. 1 ketersinggungan, kemarahan. Yang ketiga kemudian data juga mereka punya. Dan itu membuat apa ya, upaya atau kepercayaan masyarakat kepada DPR mendatang muncul. Nah, kan itu harus diambil dong. Ya ada yang kan banyak kawan-kawan kita yang terpilih nih. Deddy Sitorus. Cukup banyak. Ada sih yang baru misalnya di Sumatera Utara tuh siapa yang dulu host juga teman wartawan siapa sih? Banyak lah yang rata-rata mereka tidak punya katakanlah tidak punya utang budi kepada Jokowi. Itu nggak punya, yang ada marah ya. Yang ada justru marah sama Jokowi kan. Karena kemarin memang pemilu yang paling mahal itu. Paling mahal. Catatannya. Iya, dan mereka kan 2014 juga menjadi 2014 2019 itu kan juga. Artinya ini yang mau didorong Jokowi. Harus didorong ya, betul. Nah, itu harus didorong. Itu satu ya, itu harus didorong. Yang kedua, kemudian adalah tokoh-tokoh partai ya. Partai ayo dong berkonsolidasi. Golkar terutama sebagai partai besar ya. Partai besar yang berhasil di tadi ada konsolidasi lewat ini, lewat Zoom. Untuk pilkada ada konsolidasi. Iya. Nah, nanti kan ini kan pilkada November, katakan masih fokus di sana. Setelah itu kan juga harus betul-betul mengembalikan muruahnya ya. Setelah ya tadi ya yang saya kira itu penghinaan besar lah. Penghinaan besar. Apa yang terjadi pada Golkar itu. Iya. Ya. Dan baru saya ya satu-satunya podcast saya sempat menangis itu. Ya harus, Bung. Menangis. Iya dong. Karena saya cuma bilang bahwa akan mengadu kepada yang udah meninggal. Ke Bang Hari Azhar Aziz, Ferry Musdan Baldan, saya nggak bisa. Tapi itu kan kerja politisi nanti yang civil society nih, Bro. Ya itu tadi, civil society mendorong agar Jokowi. Yang nangis kan Bang Gunawan lagi nanti. Kalau Alif nangis. Jokowi kan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sebelum dia jatuh. Sebelum dia berakhir masa kerjanya. Dia harus bilang, kalaupun tidak, tadi saya bilang, kalau kita menunggu pergantian kekuasaan 20 Oktober, itu berat. Konon kabarnya OPM aja udah kasih reward ya. Iya, kepada TNI. Kepada TNI dan kepada Pak Prabowo. Iya, dengan membebaskan sang pilot. Artinya mereka juga ingin terlibat dalam proses berikutnya ini. Ada keinginan dialog. Agenda berikutnya. Iya. Gitu. Enggak, maksudnya ada agenda-agenda Papua juga yang mereka mau bawa kan ke depan kan. Iya, yang cuma dijawab. Termasuk di Merauke segala macam itu. Iya, yang hanya dijawab. Oh ya, betul. Ya. Catatan tambahan, karena itu bayangkan bumi Papua ratusan ribu hektar ya. Yang totalnya nanti ada 2, sekian juta dipangkas. Itu kan kerusakan yang juga harus diminta pertanggungjawaban. Kalau dalam soal kerusakan lingkungan ini,
yang meminta pertanggungjawaban pada Jokowi bukan Apa yang hanya mau kita. ditunjukkan oleh Pak Jokowi itu? Itu dia. Apa? Ada show of begitu. force nggak? Ada orang-orangnya nggak di sana? Ada. Bahkan termasuk juga dia memunculkan, saya lupa namanya, seorang tokoh, seorang konglomerat yang selama ini juga berada di belakang kekuasaannya untuk pertama kalinya muncul di ruang publik bersama dengan anaknya kan. Itu seorang tokoh sawit di Merauke kemarin. Jadi ini Oh itu show of force ya? bagian dari show of force bahwa dia memiliki dukungan dana yang masih sangat Punya besar. amunisi. Punya amunisi gitu. Tapi kan justru di situ teman-teman Greenpeace, Walhi itu justru harus menggalang kekuatan dunia. OPM? Iya, juga mungkin bekerja sama dengan OPM juga bahwa ini yang dilakukan oleh Jokowi ini melanggar komitmen internasional. Kan harusnya zero deforestasi. Transnational crime. Iya, ini dibabat. 2, sekian juta hektar ya. Sekarang baru 600-an ribu hektar. 2, sekian juta hektar. Dengan 2.000 traktor apa tuh? Ya, doser dan seterusnya. Ya. Gila itu. Kalau dibilang bahwa ini rawa dulu tempat tumbuhnya eukaliptus, enggak dong. Ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Foto-foto yang ya pernah di zaman Orde Baru. Tapi nggak se dalam waktu pengerahannya singkat, dalam waktu singkat ya. Semasif ini gitu. Jadi saya kira undanglah Greta Thunberg ke Madilog ini untuk bicara tentang deforestasi Jokowi. Ya. Agenda berikutnya. Betul. Itu nanti saya sampaikan kepada produser saya. Cocok. Karena lagi disiapkan Greta. Iya. Oke, Bung Alif, karena sangat ini akan 8,2 skala Richter nanti. Kita tunggu nanti, dan kalau itu terjadi yang pakai baju merah itu Bung Alif, saya yang mimpin nanti. Oke, saya baca. Kita tunggu. Wah, menarik nih. Puisi ya? Ya. Catatan harian 1. Aku menggenangi lautan dengan kata. Aku membakar matahari dengan kata. Aku menjadi kata dan mati ketika kata-kata dibungkam penguasa. Aku menghadiri setiap penguburan kata-kata. Aku menghindari setiap taman bunga. Dan aku terbang bebas memunguti kata demi kata. Di langit, di bumi, di gelap kehidupan, dalam buku dan pustaka. Ruang Perpustakaan Fakultas Sastra UI 14 Desember 1994. Oh, Kata menikam. Desember 94, menarik sekali. Ya kan kita waktu itu Bredel dan segala macam. Betul. Oke, terima kasih Bang Alif. Sama-sama. Thank you ya. Kayaknya ya nanti Oktober kita pasti undang lagi. Ah, ya.